Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Wa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Dituturkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, yang paling suka berbuat baik. Dan di bulan Ramadan, beliau semakin dermawan, semakin banyak berbuat baik. Padahal jamaah sekalian, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu tidak dikenal sebagai orang yang kaya raya. Dan di masa itu, ada orang kaya raya yang juga terkenal rajin sedekah. Contoh siapa? Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini sahabat-sahabat yang di masa Nabi SAW hidup, orang kaya raya. Dan juga rajin sedekah. Tetapi Rasulullah SAW bisa mengalahkan sedekah mereka. Jadi jemaah sekalian, sedekah itu bukan soal banyak harta. Namun, apakah sedikit harta yang kita miliki rela kita bagikan ke orang lain? Jadi bukan kita lihat banyaknya yang kita berikan, meskipun sedikit. Bisa jadi jemaah sekalian, itulah yang menyelamatkan kita dari api neraka. Di surat Al-Baqarah ayat ke-254 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun." Wahai orang-orang yang beriman, bersedekahlah kalian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada kalian. Coba lihat jemaah sekalian, Allah menyuruh kita bersedekah dengan memanggil kita sebagai orang-orang yang beriman. Artinya, kalau kita masih merasa punya iman, perhatikan ayat ini dengan baik. Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, bersedekahlah. Kemudian Allah ingatkan juga, kita itu bersedekah, hakikatnya yang kita berikan adalah anugerah Allah kepada kita. Bukan karena kita yang memiliki segalanya, bukan karena kita yang kaya raya, tidak. Itu cuma titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan, bersedekahlah kalian dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Kemudian Allah ingatkan, min qabli ayyatiya yaumun, segeralah kamu bersedekah sebelum datang suatu hari. Hari itu la bay'un fihi, tidak ada jual beli, wala khullah, tidak ada kawan setia, tidak ada kekasih, tidak ada orang dekat, wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat. Apa maksud ayat ini jemaah sekalian? Hari itu, kata Allah, tidak ada tiga hal ini. Yang pertama, tidak ada jual beli. Maksudnya apa? Itu hari kiamat. Tidak ada jual beli, artinya adalah, meskipun kita orang kaya di dunia, kita nggak akan bisa membeli diri kita untuk membebaskan diri kita sendiri dari api neraka. Harta kita ketika itu tidak bermanfaat. Andai kita punya emas sepenuh bumi, tidak bermanfaat. Sebagaimana Allah jelaskan juga di ayat yang lain, di surat Ali Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima dari mereka emas sepenuh bumi
untuk membebaskan diri dari api neraka. Jadi, orang-orang kaya di dunia nggak akan bisa membebaskan diri mereka dari api neraka dengan harta mereka, andai mereka punya emas sepenuh bumi sekalipun. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Allah, hari itu, hari kiamat, tidak ada khullah. Tidak ada teman setia. Tidak ada kawan dekat. Tidak ada kekasih. Maksudnya adalah, orang-orang dekat kita itu nggak akan bisa menyelamatkan kita. Jangankan kita jemaah sekalian. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Karena ayahnya Azar sampai mati nggak mau beriman. Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa menyelamatkan salah satu putra beliau. Karena sampai wafat putra beliau itu nggak mau beriman. Detik-detik ketika banjir menerjang, Nabi Ibrahim alaihissalam masih menasihati putranya, tapi putranya nggak mau dengar. Nabi Muhammad SAW tidak bisa menyelamatkan pamannya Abu Talib. Cuma karena Abu Talib itu banyak jasanya, dia mendapatkan syafaat khusus, yaitu dikurangi azabnya. Tapi dia nggak bisa dikeluarkan dari api neraka. Karena dia sampai mati tidak masuk Islam. Itu yang menimpa Abu Talib. Abu Talib meskipun dia membela Nabi Muhammad SAW, dia sendiri sampai wafat tidak masuk Islam. Sehingga ponakannya yang paling dia sayangi, Nabi Muhammad SAW, tidak bisa mengeluarkan dia dari api neraka. Kemudian yang ketiga, kata Allah, hari itu tidak ada syafaat. Maksudnya tidak ada syafaat kecuali kepada siapa yang Allah izinkan. Sebagaimana di ayat yang lain, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni, ayat kursi. Dan siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Dan orang yang mendapatkan syafaat hanyalah orang-orang yang beriman. Jadi jemaah sekalian, Allah ingatkan untuk kita bersedekah sebelum datang hari tersebut. 3 hal ini nggak bermanfaat. Pertama, harta yang melimpah nggak bisa membebaskan kita dari api neraka. Yang kedua, semua orang dekat, semua kenalan, semua kawan setia nggak akan bisa menyelamatkan kita. Yang ketiga, syafaat tidak akan diizinkan kecuali bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah hanya menghendaki kepada orang-orang yang beriman untuk mendapatkan syafaat. Wal kafiruna humudz zalimun, sedangkan orang-orang kafir itu, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Di ayat yang lain Allah menegaskan, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Jadi, ketika itu Allah ingin mengabarkan kepada kita dalam ayat ini, sedekah kitalah yang bermanfaat. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Setiap orang di hari kiamat kelak akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai manusia diadili. Jadi jemaah sekalian, Nabi SAW mengabarkan kepada kita, di antara keutamaan sedekah, Allah akan rubah, Allah akan jadikan sedekah kita seperti payung yang menaungi kita di hari kiamat. Apa urgensinya payung itu jemaah sekalian? Maka ketahuilah, Nabi SAW mengabarkan di hari itu, tudna syams yaumal qiyamah minal khalqi. Matahari didekatkan kepada makhluk. Hatta takuna minhum kamiqdari mil. Sampai sejarak 1 mil. Bayangkan, di dunia ini saja, matahari ribuan kilometer, mungkin jutaan, terasa sangat panas. Tapi di hari kiamat didekatkan sampai 1 mil. Maka apa yang terjadi pada manusia? Fayakunu annasu ala qadri a'malihim fil araq. Kata Nabi SAW, manusia pun merasa panas sampai berkeringat. Keringat dari tubuh mereka mengucur deras. Cuma perbedaannya jemaah sekalian, keringat mereka itu sesuai dengan amalan mereka. Jadi nggak seperti keringat di dunia. Keringat mereka seperti amalan mereka. Faminhum man yakunu ila ka'bai. Maka di antara mereka, di antara manusia, ada yang keringatnya membasahi tubuhnya sampai ke mata kakinya saja. Jadi bayangkan banyaknya keringatnya,
sampai semata kaki. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi, dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke dua lutut. Ini gambaran banjir di hari kiamat. Banjir keringat sendiri, tidak seperti banjir di dunia. Di satu kampung terjadi banjir, semua orang kena dampaknya. Tapi di hari kiamat, yang kena dampaknya itu beda-beda, sesuai amalan masing-masing. Kata Nabi SAW, ada yang keringatnya sampai kedua lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwai, dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araq iljaman, dan di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Itulah jemaah sekalian gambaran panasnya hari kiamat. Hari ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur tanpa menggunakan pakaian sehelai benang pun. Tidak ada lagi tempat berteduh. Semua sudah hancur. Gedung-gedung yang kita lihat hari ini hancur semuanya. Pepohonan yang kita saksikan hari ini semuanya hancur. Tidak ada tempat berteduh. Bumi ketika itu adalah suatu dataran yang rata. Tidak ada satupun tempat berlindung dan tidak ada sumber-sumber air. Kecuali telaga para nabi dan rasul. Di antaranya telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata beliau, kita akan berjumpa dengan beliau di telaga itu. Man syariba minhu lam yadhma abadan. Siapa dari umatku yang minum dari telaga tersebut, dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Nah, kita juga membutuhkan naungan ketika itu. Semacam payung yang menaungi kita karena saking panasnya. Maka Nabi SAW mengabarkan, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Setiap orang ketika itu akan berada di bawah naungan sedekahnya. Sedekah yang menaungi dia dari panasnya matahari. Sampai akhirnya Allah mengadili manusia. Inilah jemaah sekalian di antara keutamaan sedekah kelak di hari kiamat. Dan juga jemaah sekalian, Allah mengingatkan kita hari penyesalan di dunia ini. Kapan manusia menyesal padahal dia masih hidup di dunia? Dan ini penyesalan yang terlambat. Kalau penyesalannya belum terlambat, itu disebut taubat yang diterima. Taubatan nasuha. Tapi kalau penyesalannya sudah terlambat, maka taubatnya tertolak. Yaitu ketika malaikat maut sudah datang menjemput. Dia baru mau menyesali dosa-dosa yang dia lakukan. Dan menyesali atas amal-amal soleh yang belum dia lakukan. Allah ingatkan penyesalan ini di surat Al-Munafikun ayat ke-10 sampai ke-11. Wa anfiqu mimma razzaqnakum, dan bersedekahlah kalian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada kalian. Lihat jemaah sekalian, Allah mengingatkan lagi. Harta yang kita miliki itu dari Allah kan? Kenapa kita nggak mau sedekah? Ketika Allah menyuruh kita bersedekah. Padahal itu rezeki yang Allah berikan. Adapun kita bekerja, itu hanya sebab. Yang memberikan rezeki kepada kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di antara nama Allah adalah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Maka Allah ingatkan dalam ayat ini, bersedekahlah kalian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Yaitu sebelum dia melihat tanda-tanda kematian. Sebelum dia merasa malaikat maut sudah dekat. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia pun bermohon kepada Allah dengan penuh penyesalan. Wahai Rabbku, tundalah kematianku sebentar saja. Inilah jemaah sekalian, ratapan penyesalan di akhir kehidupan. Dia minta kepada Allah, wahai Rabbku, tundalah kematianku sebentar saja. Saking inginnya dapat tambahan umur, dia nggak minta lama, sebentar saja. Apa yang mau dia lakukan? Apakah ingin menikmati harta bendanya, kemewahan, kekayaannya, dan kenikmatan-kenikmatan dunia yang lainnya? Apakah ingin bersama orang-orang yang dia cintai? Tidak. Dia minta tambahan waktu kehidupan. Untuk apa?
fa asaddaqa wa akum minas salihin, agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Inilah jemaah sekalian, di antara penyesalan terbesar manusia di akhir hayat. Kenapa ketika hidup tidak bersedekah? Sudah mau mati baru mau bersedekah. Sehingga dia minta tambahan waktu agar punya kesempatan untuk bersedekah dan melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Namun Allah menegaskan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah datang ajalnya. Sudah terlambat ketika itu. Itu hanyalah permintaan yang Allah tidak akan kabulkan. Itu sudah ketetapan Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, sebelum kita menyesal, bersedekahlah. Sekali lagi jemaah sekalian, ini bukan soal banyaknya harta yang kita berikan. Kita mampu sedikit, sedikit itu yang penting kita ikhlas. Kita harapkan dari sedekah itu balasan dari Allah. Maka bisa jadi itu yang menyelamatkan kita dari api neraka. Dan juga sedikit itu kalau kita lakukan dengan ikhlas, niscaya Allah akan lipat gandakan. Allah akan lipat gandakan menjadi berkali-kali lipat. Perhatikanlah jemaah sekalian, surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah seperti sebuah biji. Ketika biji ini ditanam, menumbuhkan 7 dahan. Kemudian di setiap dahan, di setiap cabang, menumbuhkan lagi 100 buah. Berarti jadi berapa? 700. Itulah perumpamaan sedekah kita. 1 biji kecil, Allah lipat gandakan jadi 7 kali lipat. Kemudian Allah lipat gandakan lagi, 7 ini menjadi 100 kali lipat. Berarti menjadi 700. Jadi jangan berkecil hati. Meskipun sedekah kita hanya kecil, yang penting kita ikhlas. Itu yang utama. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Dan Allah masih akan lipat gandakan lagi bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah sangat luas pemberiannya serta maha mengetahui. Maksud ayat ini, kata para ulama jemaah sekalian, kalau keikhlasan seseorang semakin kuat, semakin besar, maka bisa jadi Allah tambahkan lagi bukan hanya 700 kali lipat. Allah bisa lipat gandakan lagi sekehendaknya. Terutama jemaah sekalian, di bulan Ramadan, amal-amal kebaikan kita dilipat gandakan. Bukan sekedar 700 kali lipat yang kita dapatkan. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin. Barang siapa bersedekah senilai sebutir kurma. Perhatikan jemaah sekalian. Cuma sebutir kurma. Nggak ada apa-apanya bagi kita zaman sekarang. Kita keluarkan uang 50.000 langsung dapat setengah kilo kurma. Di sini Nabi SAW mengingatkan kita, barang siapa bersedekah dengan nilai sebutir kurma. Mungkin kalau diuangkan itu cuma 1.000 rupiah atau 500 rupiah. Tapi di sini ada syarat, kata Nabi SAW, min kasbin tayyib, dari penghasilan yang halal. Wala yaqbalullahu illa tayyib, dan Allah memang tidak akan menerima kecuali dari penghasilan yang halal. Jadi jangan mengira hasil korupsi itu bisa dibersihkan. Tidak. Hasil riba itu bisa disucikan. Tidak. Karena saya pernah dengar ada orang kerjanya sebagai rentenir. Dia tahu itu salah. Tapi dia beranggapan, yang penting kan saya kasih sedekah ke anak yatim. Jamaah sekalian, itu tidak benar. Harta haram itu nggak bisa dibersihkan. Kecuali dengan cara kita serahkan semuanya kepada orang yang berhak menerima. Tapi kita ambil sedikit kemudian sedekahkan, itu nggak bisa membersihkan. Karena memang semuanya Allah tidak terima. Kata Nabi SAW, wala yaqbalullahu illa tayyib. Allah tidak menerima sedekah kecuali dari harta yang baik, harta yang halal.
wa innallaha yataqabbaluha biyaminih. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sedekah seperti nilai sebutir kurma itu Allah terima dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha li sahibihi. Kemudian Allah kembangkan untuk pemiliknya. Kama yurabbi ahadukum faluwahu. Seperti seorang dari kalian merawat anak kuda kecil sampai menjadi dewasa. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah kita yang sedikit itu Allah akan kembangkan hatta takuna mithlal jabal, sampai pahalanya seperti sebuah gunung. Jadi jamaah sekalian, jangan pernah berkecil hati dengan sedikitnya sedekah kita. Bisa jadi pahalanya lebih besar daripada orang yang bersedekah banyak. Kenapa jamaah sekalian? Karena banyak sebab, banyak faktor. Di antaranya adalah yang paling penting, keikhlasan. Kemudian kesucian harta itu kita dapat dari yang halal. Meskipun sedekahnya banyak, tapi tercampur-campur dengan yang haram, itu memperkecil pahalanya. Tapi kalau itu haram semua, nggak dapat pahala sama sekali. Begitu pula jamaah sekalian, nilai pengorbanan. Orang miskin, dia bersedekah 100.000, itu pengorbanannya besar sekali. Dibandingkan orang kaya bersedekah 1 miliar. Orang yang kaya raya bersedekah 1 miliar, mungkin tidak ada masalah bagi dia. Dia merasa itu nilai yang sedikit. Maka si miskin itu lebih besar pahalanya. Kenapa? Nilai pengorbanannya lebih besar. Jadi jangan kita mengira sedekah sedikit berarti pahalanya lebih sedikit. Belum tentu. Soal pahala itu hak Allah, mau berikan berapa kepada kita. Jadi ada hal-hal yang membuat sedekah sedikit pahalanya bisa menjadi lebih besar dari sedekah yang banyak. Di antaranya adalah karena kemuliaan bulan Ramadan. Sedekah kita meskipun sedikit, Allah akan lipat gandakan. Terutama jemaah sekalian kaum wanita. Nabi SAW menekankan untuk bersedekah. Pada khutbah beliau, di sholat Idul Adha atau Idul Fitri, beliau mengingatkan tentang sedekah secara khusus. Kata beliau, ayyuhan nas tasaddaqu. Wahai manusia, bersedekahlah kalian. Ini masih perintah umum, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian, beliau memerintahkan secara khusus kepada kaum wanita. Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian. Karena aku melihat kalian adalah kebanyakan penghuni neraka. Lalu ada yang bertanya, wa bima dzalika ya Rasulullah, kenapa kami para wanita kebanyakan penghuni neraka? Maka Nabi SAW mengatakan, tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Karena kalian suka mencela, suka melaknat, suka menggibah, suka membicarakan keburukan orang, dan suka kufur atau durhaka kepada suami, suka melawan suami, suka menyakiti suami. Ini dua sebab kenapa kebanyakan wanita penghuni neraka. Maka di antara yang dinasihatkan Nabi SAW supaya Allah ampuni dosa itu adalah bersedekah. Bukan berarti dia kemudian menjadi boleh melakukan dosa itu, tentu tidak. Dia juga harus bertobat, jangan melakukan dosa itu. Tapi dengan sedekah juga akan membantu dia agar selamat dari api neraka. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Bentengi dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan bersedekah setengah kurma. Ini bukan satu butir kurma lagi, separuh kurma. Bisa jadi itu yang menyelamatkan kita dari api neraka. Artinya jemaah sekalian, misalkan kita punya uang cuma 20.000. Itu masih mungkin dibagi dua. 10.000 untuk kita makan, 10.000 kita sedekah. Atau nggak usah 10.000 sedekah, 5.000 saja sedekahnya. Atau kurang daripada itu. Bisa jadi itulah yang menyelamatkan kita dari api neraka. Jangan pernah remehkan sedekah. Kemudian jemaah sekalian, setelah Nabi SAW berkhutbah itu, datang seorang wanita ke rumah beliau, ingin bertanya biar lebih jelas. Jadi wanita itu
ketika mendengar khutbah Nabi SAW, wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena aku melihat kalian kebanyakan penghuni neraka. Dia langsung ingin mensedekahkan perhiasannya. Tahu sendiri wanita dengan perhiasan kan, sangat sayang, sangat cinta. Tapi mendengar itu, dia langsung ingin mensedekahkan perhiasannya. Nah, kebetulan suaminya ini orang miskin juga. Jadi kata suaminya, kalau kamu mau sedekah, ya sudah nggak usah jauh-jauh. Sedekah saja ke saya dan kepada anak kita. Karena jemaah sekalian, wanita itu nggak ada kewajiban, seorang ibu itu sebetulnya nggak ada kewajiban menafkahi anak, apalagi menafkahi suami. Itu tugasnya ayah. Pokoknya ibu itu tenang aja di rumah, terima saja. Dia dinafkahi, bukan menafkahi. Sehingga suaminya mengatakan, kalau kamu mau sedekah, sudah sedekah saja sama saya dan kepada anak kita. Kata istrinya, tidak. Sampai saya tanya dulu kepada Nabi SAW, masa saya sedekah ke kamu? Maka datanglah wanita itu kepada Nabi SAW untuk bertanya, ya Rasulullah, saya mau sedekah, ini perhiasan saya. Tapi kata suami saya, lebih baik sedekah kepada dia dan kepada anak kita. Maka Nabi SAW mengatakan, suamimu benar. Sedekah kepada dia lebih utama. Jadi jemaah sekalian, ini juga pelajaran penting bagi kita. Bersedekah itu, makin dekat hubungan kekeluargaan, maka pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar kalau kita bersedekah kepada orang yang masih punya hubungan keluarga. Sampai kata Nabi SAW, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah, wa 'ala dzil qarabati ithnatani, sadaqatun wasilatun. Bersedekah kepada orang miskin itu adalah sedekah yang berpahala. Namun bersedekah kepada keluarga dapat 2 pahalanya. 1 pahala sedekah, yang kedua pahala menyambung silaturahmi. Apa arti silaturahmi jamaah sekalian? Menyambung hubungan rahim, artinya hubungan keluarga. Jadi sebenarnya tidak tepat ya kalau kita pergi kepada yang bukan keluarga lalu kita katakan kita mau bersilaturahmi. Jadi silaturahmi itu sebenarnya untuk yang punya hubungan keluarga. Jadi kalau kita sedekah kepada keluarga, dapat 2 pahala. 1, pahala sedekah. Yang kedua, pahala menyambung silaturahmi, yaitu menyambung hubungan keluarga. Bahkan jemaah sekalian, lebih besar lagi pahalanya, kalau kita ngasih sedekah kepada keluarga yang memusuhi kita. Itu lebih besar lagi pahalanya. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, inna afdalas sadaqah as-sadaqatu ala dzir rahim al-kashih. Sesungguhnya sedekah yang paling afdal diantaranya adalah bersedekah kepada keluarga yang memusuhi kita. Supaya apa? Supaya hubungannya menjadi baik. Itu tujuannya. Jadi gunakan harta kita jemaah sekalian untuk memperbaiki hubungan. Ini pahalanya sangat besar. Memperbaiki hubungan, apalagi masih ada ikatan keluarga, ini pahalanya sangat besar. Di antara cara memperbaiki hubungan adalah dengan bersedekah. Jemaah sekalian, sesungguhnya sangat banyak kalau kita bahas keutamaan sedekah. Namun waktu membatasi kita, barangkali sebagai penutup, ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Tidak ada satu hari di mana para hamba melewati waktu pagi padanya kecuali turun 2 malaikat. Allah menugaskan 2 malaikat turun ke muka bumi ini. Masing-masing berdoa. Fayaqulu ahaduhuma, maka yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik kepada orang yang bersedekah. Jadi orang yang bersedekah, malaikat akan doakan, ya Allah, gantikan hartanya yang dia sedekahkan itu dengan yang lebih baik lagi. Tapi ingat jemaah sekalian, tujuan kita bersedekah bukan itu. Tujuannya supaya kita masuk surga, supaya meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya bonus di dunia. Allah akan tambahkan harta kita berkali-kali lipat. Tapi jangan dijadikan itu tujuan utama. Karena dunia ini sementara saja, tidak lama lagi kita akan meninggalkannya. Tujuan utama adalah meraih surga Allah di negeri keabadian. Wa yaqulul akhar, kemudian malaikat satunya lagi berkata, dia berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa.
Ya Allah, timpakanlah kerusakan kepada harta orang yang tidak bersedekah. Jadi malaikat yang kedua mendoakan keburukan kepada orang yang tidak bersedekah. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang didoakan kebaikan oleh malaikat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali masih ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Saya persilakan. Baik. Jadi ini berarti bersedekah untuk tujuan yang bersifat duniawi. Apakah boleh? Jawabannya boleh, tapi jangan dijadikan tujuan utama. Itu hanya tujuan sampingan. Tujuan utamanya untuk selamat dari kesulitan di akhirat, yaitu selamat dari api neraka. Kesulitan dunia ini memang nggak ada apa-apanya dibandingkan kesulitan di akhirat. Jadi tujuan utamanya harus akhirat, harus agar Allah memberikan kepada kita surga. Tapi boleh kalau itu cuma tujuan sampingan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar atas semua masalahnya, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan sedekah termasuk ketakwaan kan? Maka Allah memotivasi kita untuk bertakwa, untuk beramal soleh, termasuk bersedekah dengan memberi balasan di dunia. Pertama, jalan keluar atas semua masalah kita. Yang kedua, rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Berarti boleh dong kita harapkan, tapi jangan dijadikan tujuan utama. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Dawau mardakum bisadaqah." Obati orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Ini obat yang banyak orang tidak paham. Banyak orang tidak tahu. Obati orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Berarti boleh kita bersedekah dengan harapan Allah menyembuhkan penyakit kita atau keluarga kita. Dan ini mujarab jemaah sekalian. Banyak yang sudah membuktikan. Ada orang yang sakit berat, sudah bolak-balik ke dokter, nggak sembuh-sembuh. Tapi dengan bersedekah, dengan izin Allah dia pun sembuh. Kan yang maha menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, tujuan-tujuan ini tidak boleh dijadikan tujuan utama. Karena orang yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat, itu dicelah. Rasulullah SAW mengatakan, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham." Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Dia disebut menghamba kepada dunia. Berarti itu jangan dijadikan tujuan utama. Apalagi itu menjadi tujuan satu-satunya. Orang yang beramal soleh, kalau tujuan utamanya, terlebih lagi itu menjadi tujuan satu-satunya adalah agar Allah balas dia di dunia, dengan disehatkan, dengan diberikan rezeki yang melimpah, itu masuk kategori syirik kecil. Meskipun tidak sampai syirik besar. Jadi tidak mengapa kalau tujuan utama untuk akhirat, tapi kita juga ingin dapat balasan yang bersifat duniawi. Namun jemaah sekalian, kalau kita murnikan niat kita semata-mata untuk akhirat, itu pahalanya sempurna. Dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita di dunia. Demikian, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.